Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan bukan bagian dari riya, tapi ini bagian dari syiar. Kita mau mengeluarkan zakat ini, kita wajib syiar. Hello Technolovers, setiap kisah sukses pasti dimulai dari titik yang sederhana. Bahkan terkadang dari sebuah kegagalan besar yang hampir membuat seseorang menyerah. Inilah yang terjadi pada Suryono Hadi Pranoto, seorang pria yang kini dikenal sebagai pendiri dan pemilik Kacung Motor. Sebuah jaringan showroom otomotif yang telah berkembang pesat di Indonesia. Namun perjalanan menuju keberhasilannya tidaklah mudah. Dari latar belakang keluarga miskin, Suryono harus menghadapi berbagai tantangan hidup yang menguji keteguhan hati dan semangat juangnya. Kisah hidupnya penuh dengan lika-liku perjuangan, kegagalan, dan pengorbanan. Pernah mengalami kebangkrutan besar yang menghancurkan semua usahanya. Ia bahkan sampai kehilangan keluarga karena tekanan ekonomi yang begitu berat. Istrinya memilih meninggalkannya dan ia harus berjuang sendirian membangun kembali hidup dari nol. Namun di balik semua cobaan itu, Suryono menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Dengan prinsip hidup yang kuat, kejujuran dalam berbisnis, dan keyakinan penuh kepada Allah, ia berhasil bangkit dan membangun kembali usahanya tanpa harus bergantung pada utang bank. Kisah ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tapi juga tentang transformasi spiritual dan kekuatan hati untuk terus berjuang meski menghadapi tantangan terberat dalam hidup. Mari kita simak perjalanan inspiratif Suryono yang penuh pelajaran berharga ini. Cerita kali ini membawa kita menyelami kisah hidup yang begitu inspiratif dari sosok Suryono Hadi Pranoto, pendiri sekaligus pemilik dari Kacung Motor, sebuah usaha showroom otomotif yang kini telah menjelma menjadi jaringan besar dengan puluhan cabang dan ribuan unit kendaraan yang tersebar di berbagai daerah. Perjalanan hidup Suryono dimulai dari latar belakang yang sangat sederhana. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang penuh keterbatasan ekonomi. Ayahnya sehari-hari bekerja sebagai tukang gali batu, sementara sang ibu menganyam bambu untuk dijual demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak usia muda, Suryono sudah terbiasa bekerja keras. Bahkan di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia sudah berani mengirim tenaga kerja ke luar daerah seperti Kalimantan dan bahkan sampai ke Taiwan. Sebuah pencapaian luar biasa untuk anak muda seusianya saat itu. Namun seperti hidup pada umumnya, jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus. Suryono sempat mencoba berbagai jenis usaha kecil-kecilan, mulai dari jualan durian, cengkeh, ikan, hingga motor bekas. Tapi sayangnya pada tahun 2010 ia mengalami pukulan telak berupa kebangkrutan besar-besaran. Kondisi keuangan yang makin memburuk membuat istrinya kala itu memutuskan untuk kembali bekerja sebagai TKI di Taiwan. Dan di tengah tekanan hidup yang begitu berat, pernikahan mereka pun akhirnya kandas. Istrinya memilih untuk berpisah. Dalam kondisi yang benar-benar terpuruk, Suryono memutuskan menyusul ke Taiwan. Ia menerima pekerjaan di sebuah pabrik lem yang berlokasi di Tainan. Dengan semangat yang tak pernah padam dan dukungan dari teman-teman seperjuangannya, ia berhasil menyelesaikan semua tanggungan hutangnya hanya dalam waktu 1 tahun dan 2 bulan. Tak hanya itu, ia juga mulai mengumpulkan modal untuk bangkit dan merintis usaha dari titik nol. Setelah kembali ke tanah air, Suryono mulai melirik peluang usaha di dunia digital. Ia memanfaatkan platform jual beli online seperti Berniaga dan Toko Bagus untuk memasarkan motor dan mobil. Dari hanya 1 unit ke unit berikutnya, bisnisnya terus berkembang dengan cepat. Namun yang menarik, bukan hanya tentang angka penjualan, ia juga memegang teguh prinsip kejujuran dalam setiap transaksi. Ia menolak sistem uang muka atau DP sebelum pembeli melihat unit secara langsung, dan selalu menjunjung tinggi hak-hak konsumen dalam proses jual beli. Pak Suryono pernah berada di titik paling kelam dalam hidupnya. Pada tahun 2010, ia mengalami kebangkrutan besar yang menghancurkan seluruh aset yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Tak hanya kehilangan harta benda, ia juga harus menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Dan yang paling menyakitkan, di tengah tekanan ekonomi yang begitu berat, istrinya memilih pergi meninggalkannya. Perpisahan itu terjadi bukan karena konflik rumah tangga, tapi karena kondisi ekonomi yang sulit, yang membuat segalanya terasa semakin berat dan tak tertahankan. Justru dari titik terendah itulah semangatnya untuk bangkit kembali menyala. Melalui usaha Kacung Motor, ia mulai membangun ulang fondasi hidup dan bisnisnya dari nol. Ia bukan hanya mengasah ulang naluri bisnisnya, tapi juga memperkuat tekad untuk menjalani hidup yang bersih dari praktik riba. Meskipun kondisi keuangan saat itu sangat sulit, ia dengan tegas menolak semua bentuk pinjaman dari bank.
Baginya, mencari rezeki yang halal jauh lebih penting daripada kemudahan sesaat yang datang dari sistem pembiayaan yang tidak ia yakini. Tahun 2015 menjadi momen besar yang mengubah arah hidupnya. Pak Suryono memilih untuk hijrah secara total, meninggalkan seluruh praktek riba, memperbanyak sedekah, memperkuat ibadah, dan mulai menanamkan nilai kejujuran dalam setiap aspek bisnisnya. Sejak saat itu, keajaiban demi keajaiban mulai berdatangan. Peluang bisnis terbuka satu persatu dan tanpa bantuan utang bank. Ia berhasil mengembangkan Kacung Motor menjadi usaha jual beli kendaraan yang kini mengelola ribuan unit mobil dengan sistem yang bersih dan penuh keberkahan. Namun, yang paling menginspirasi dari kisah ini bukan hanya pencapaian bisnisnya yang mengesankan, yang membuatnya begitu menyentuh adalah bagaimana ia mampu bertahan dalam keterpurukan, tetap memegang teguh prinsip hidupnya, dan yang sepenuhnya bahwa pertolongan dari Allah itu nyata, selama kita sabar, tidak menyerah, dan terus berusaha. Dalam keadaan terpuruk, kehilangan segalanya, sendirian tanpa harta, tanpa pasangan, dan tanpa arah yang jelas, Pak Suryono tidak pernah memilih untuk menyerah. Justru dari titik nol itulah ia menyalakan kembali semangat hidup dan tekad untuk bangkit. Ia mulai menata ulang mimpi dan mentalitas bisnisnya melalui usaha Kacung Motor, sebuah showroom kecil yang ia rintis dengan keyakinan kuat bahwa kejujuran dan kerja keras pasti membuahkan hasil. Berbekal tekad untuk hidup bersih dari riba dan mencari rezeki yang halal, ia menolak keras segala bentuk pinjaman bank. Meskipun saat itu opsi pembiayaan bisa meringankan beban modalnya, Pak Suryono punya prinsip yang sangat tegas. Rezeki yang diberkahi hanya akan datang dari jalan yang bersih dan halal. Dengan bermodalkan kepercayaan dan konsistensi dalam menjaga prinsip, ia berhasil membangun kembali Kacung Motor menjadi usaha jual beli mobil yang kini mengelola ribuan unit kendaraan, semua tanpa utang bank dan tanpa harus bergantung pada sistem pembiayaan yang ia tolak. Kacung Motor bukan sekedar showroom besar, tapi simbol dari bisnis yang bersih, jujur, dan selalu mengutamakan hak konsumen. Tidak hanya kisah bisnisnya yang menginspirasi, tapi juga perjalanan hidupnya yang penuh liku dan pelajaran berharga. Dari kehilangan dan kesendirian, kini Pak Suryono telah menemukan kebahagiaan baru. Ia kini memiliki 2 istri yang setia mendampinginya, menjadi sumber kekuatan dan penyemangat dalam menjalani hidup serta mengelola bisnisnya. Kisah Pak Suryono adalah bukti nyata bahwa kesuksesan bukan sekedar tentang materi, melainkan tentang bagaimana kita bertahan, tetap memegang teguh prinsip dan percaya bahwa pertolongan dari Allah selalu datang bagi mereka yang sabar dan tidak pernah berhenti berusaha. Yang mengajarkan kita bahwa membangun bisnis bukan sekedar mencari kekayaan dunia semata, tapi bagaimana menjadikannya ladang keberkahan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rezeki halal yang datang dengan berkah akan membawa ketenangan hati yang sejati, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Kisah ini jadi pengingat kuat bagi kita semua bahwa seberat apapun ujian hidup, selama kita berpegang pada nilai kebenaran, bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dan menjaga kejujuran, maka Allah pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Semoga cerita ini mampu menguatkan siapa saja yang sedang berjuang dan membuka mata kita semua bahwa hidup yang penuh keberkahan jauh lebih mulia daripada sekedar hidup bergelimang harta tanpa makna. Di balik kesuksesan bisnisnya tersimpan pula transformasi spiritual yang mendalam. Sejak tahun 2015, Suryono mulai hijrah secara perlahan. Ia tekun menunaikan zakat, memperdalam ilmu agama, dan semakin yakin bahwa sedekah serta tawakal kepada Allah adalah kunci utama dari keberkahan yang ia rasakan hari ini.